Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisha Yufia Ondra dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu etika aparat penegak hukum dan kepercayaan publik dilihat dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Isu ini kembali ramai diperbincangkan setelah munculnya berbagai kasus pelanggaran etik yang dilakukan sebagian oknum aparat di Indonesia. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, hingga lembaga anti korupsi memiliki peran besar dalam menjaga rasa keadilan masyarakat. Namun, kepercayaan publik dapat menurun ketika muncul tindakan yang dianggap menyimpang seperti penyalahgunaan wewenang, tindak kekerasan, suap, atau ketidakprofesionalan dalam menangani perkara. Walaupun oknum ini hanya segelintir, dampaknya sangat besar. Kepercayaan masyarakat bisa goyah, bahkan memunculkan rasa pesimis terhadap sistem hukum. Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi perhatian publik di Indonesia adalah kasus pelanggaran etik oleh oknum aparat kepolisian yang terungkap beberapa waktu lalu. Kasus ini melibatkan penyimpangan prosedur, penggunaan kekerasan yang tidak perlu, dan dugaan rekayasa informasi ketika menangani perkara tertentu. Meskipun institusi terkait telah menjatuhkan sanksi etik dan melakukan evaluasi internal, kejadian ini memicu diskusi nasional tentang bagaimana seharusnya aparat menjalankan tugasnya sesuai nilai Pancasila, bukan hanya sesuai aturan hukum. Analisis perspektif Pancasila dalam studi kasus tersebut yaitu dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap tindakan aparat harus menjunjung tinggi martabat manusia. Penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi jelas bertentangan dengan sila ini. Penegak hukum harus memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara manusiawi dan berkeadaban. Yang kedua yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ketika aparat menyalahgunakan wewenang, rasa keadilan masyarakat terganggu dan persatuan bangsa dapat terancam. Kepercayaan publik adalah pondasi stabilitas nasional. Perilaku aparat yang tidak etis berpotensi menimbulkan konflik sosial dan perpecahan. Yang ketiga yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan bahwa keputusan harus diambil secara bijaksana, transparan, dan demokratis. Tindakan manipulasi bukti atau ketidakadilan dalam proses hukum melanggar prinsip musyawarah yang mengedepankan kebenaran. Yang keempat yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir sistem hukum adalah keadilan. Ketika aparat bertindak tidak profesional, akses terhadap keadilan menjadi timpang. Masyarakat merasa tidak dilakukan setara dan hal ini mencederai sila kelima. Jadi, dari perspektif Pancasila, pelanggaran etika aparat bukan sekedar kesalahan individu, tapi pelanggaran terhadap nilai kehidupan berbangsa. Upaya pemulihan kepercayaan publik yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Institusi penegak hukum harus membuka hasil pemeriksaan etik secara jelas dan tegas. Sanksi terhadap oknum harus nyata dan tidak pandang bulu. Yang kedua, reformasi internal dan pelatihan etika. Penguatan kurikulum etika profesi, integritas, dan HAM bagi aparat. Yang ketiga yaitu pengawasan eksternal. Mendorong peran komisi pengawas, LSM, media, dan masyarakat dalam memantau kinerja aparat. Yang keempat yaitu penegakan hukum yang adil dan merata. Penerapan hukum harus konsisten tanpa diskriminasi. Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah modal utama bagi aparat penegak hukum. Ketika setiap tindakan dilandasi nilai-nilai Pancasila, maka sistem hukum Indonesia akan semakin kuat, adil, dan berkeadaban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk materi menarik lainnya tentang isu-isu kebangsaan dan pendidikan Pancasila. Sampai jumpa di video berikutnya.